A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min musyrika sayyi'atan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi shahidan. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi jundus samawati wal ardi wa huwa 'aliyyun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam Ahad ini, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah SWT Allah masih memberikan nikmat karunia yang besar pada kita berupa iman Islam, sehat, nikmat kesempatan hidup banyak umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wabil khusus malam hari ini kita melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan dengan angka perjalanan kita, hadirnya kita, datangnya kita, kaji dan mengajikan kita selalu bersama dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita untuk sampai ke majlis ini, ke mushola ini, Allah beli, Allah bayar, Allah ganti, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kita sempurna yang tetap istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan di akhir nanti, di akhirat nanti, syafaat dari beliau dan kita kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di dalam Allah, di surga Allah, di bawah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sahabat yang Allah muliakan, pada malam hari ini kita next lanjut daripada pengkajian tentang pengelolaan hati yang pada malam ini saya ambil dari hadis Nabawi nomor 16 ini, yang berjudul "Takut Jangan Marah". Kalau kita lihat seperti yang di depannya, redaksi dari hadisnya di sana, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ausi qala takabbu wa raddada mirara qala takabbu. Dari Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah nasihat kepadaku. Nabi sallallahu bersabda, jangan marah. Beliau mulai beberapa kali Nabi bersabda, jangan marah. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, kalau kita coba untuk memberikan penjelasan daripada hadis ini, di mana dikatakan di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu anna rajul, bahwasanya ada seorang yang pemuda, seorang laki-laki, ya, ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan kepada Rasul? Ausini. Ya, di sini ada kata-kata ausini. Ya. Berilah nasihat saya. Jadi dalam hadis ini pertama, Nabi mengajarkan kepada kita tentang bicara masalah nasihat. Ya, nasihat ini yang pertama. Kita tahu yang namanya nasihat adalah kewajiban kita semua.
Memberikan nasihat adalah kewajiban kita semua sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, muslim, muslimah. Ya, jadi yang pertama adalah memberikan nasihat adalah kewajiban seperti dalam surah 103 ayat 3. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini jelas ya, bahwasanya kewajiban memberikan nasihat, kewajiban untuk berdakwah, kewajiban untuk bertausiah itu bukan hanya kewajiban seorang dai, bukan hanya kewajiban daripada seorang khatib Jumat, bukan hanya kewajiban sebagai seorang penceramah, tapi ini kewajiban bagi mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Karena kalau kita tidak memberikan nasihat kepada manusia lainnya, kita termasuk orang yang merugi. Ini dia ini. Ya, sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Artinya jelas di sini kewajiban kita semua fardu ain. Fardu ain. Ya. Kewajiban pada umat Islam, fardu ain memberikan nasihat. Lalu yang kedua bisa kita ambil pelajaran, sahabatku sekalian yang Allah muliakan. Di sini ada tulis an-rajul, ya, bahwasanya seorang laki-laki itu datang kepada Nabi. Aus ini minta nasihat. Yang kedua kita bisa lihat di sana. Jadi datanglah seseorang kepada Nabi. Kalau hari ini kita tahu Rasul itu adalah pembawa risalah kepada ulama, kepada guru ngaji, kepada orang yang punya ilmu untuk mendapatkan nasihat. Artinya datang, ya Nabi, tolong dong beri nasihat saya. Ya, ini jadi seorang sahabat, seorang laki-laki datang kepada Nabi untuk kita nasihat. Dan banyak lagi juga di hadis yang lainnya, seperti Abu Musa Al-Ansari, ya, itu juga datang kepada Nabi, dia minta nasihat, Apa yang dia minta kepada Nabi nasihatnya? Kalau ini kan nasihatnya lengkap dong. Kalau dia minta nasihatnya apa? Pertama adalah tolong kasih nasihat saya. Maka Nabi memberikan nasihat. Di antaranya adalah idza sholaita fasholli sholatan mu'addad. Kalau kamu sholat, ya, maka sholatlah sholat itu adalah pertemuan yang terakhir, ya. Artinya sholatnya benar-benar karena itu ketemu dengan Allah. Yang kedua dikatakan mata kalama bikalamin tatajiliku. Janganlah kamu ngomong setelah kamu ngomong minta maaf. Nah di sini juga kita lihat seorang pemuda datang kepada Nabi minta nasihat. Artinya kalau kita ambil pelajaran dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat 16 ayat 43, coba baca. 16 ayat 43. Dibaca. Dan kami mengutus sebelum engkau Muhammad melakukan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka
maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Allah mengatakan di Quran, Allah perintahkan pada kita semua, fas'alu al-dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu. Bertanyalah kamu kepada para ulama. Bertanyalah kamu kepada guru ngaji. Artinya hari ini datang bukan kepada nabi, tapi kepada guru. Tolong beri nasihat saya guru. Tolong beri nasihat saya ulama. Ya, ini perintah dari Allah kepada kita. Fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak tahu, jika kamu ada masalah, jika kamu ada perdebatan, persengketaan, ya. Karena kita tahu ulama pasti dia akan menjawabnya kepada Quran dan Sunnah. Ya, 4 ayat 59 ini kan, 4 ayat 59. Di mana di sini kan Allah katakan, Alhamdulillah bersyukur ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Hai beriman, bertakwalah, hai beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kita tahu mana ulil amri, salah satunya adalah ulama. Ya. Lalu dilanjutkan fa'in tanaza'tum. Maka jika kamu ada perselisihan, ada permasalahan, ada persengketaan, ada perdebatan, farduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Ulama pasti akan memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada pada kita, yaitu dengan Quran dan Sunnah. Ya beda kalau kita cuma pada sahabat karib, ya kita curcol, ada masalah, paling dia saya empati sama kamu, tidak memberikan solusi. Tapi kalau ulama memberikan jawaban langsung dari Al-Quran dan Sunnah, dan harus kita yakini, ya Quran menjawab semua permasalahan yang ada di dunia. Ya, Quran itu udah lengkap. Kalau Allah katakan di surat 45 ayat 18, ini kan Quran udah lengkap. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Summa kemudian ja'alna, kami jadikan pada kalian syariat, ketentuan, undang-undang, urusan, hukum, minal amr, dari semua urusan. Fattabi'u, maka ikuti, tinggal ikutin. Wala tattabi'u ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya, artinya jangan salah kita dalam bertanya, jangan salah dalam kita meminta nasihat, jangan salah kita curcol, gitu kan? Jadi harus jelas bertanya pada ulama, ada jawabannya. Ya, semua ada jawaban, seberat apapun permasalahan apapun, ketahuan minal amr, dari semua urusan. Islam mengajarkan dari urusan yang terkecil sampai urusan yang terbesar. Ini, ya. Jadi kita nggak usah ragu bertanya sama ulama, sama guru. Kalau ada permasalahan, ada perselisihan, ya. Ada beberapa dalam satu pekan ini tuh banyak benar yang apa istilahnya menyampaikan masalah dan minta solusi. Ya, ada satu keluarga, ya, itu saya contoh satu. Sang suami punya istri punya mertua perempuan, tapi mertua perempuan ini adalah mertua sambung. Paham maksudnya ya? Mertua sambung, bukan orang ibu kandung, tapi ibu tiri mertua sambung. Ini kan nama suaminya jelas bukan mahramnya, bukan mahram dengan suaminya. Ya, karena ini adalah mertua sambung, ibu mertua sambung. Ya, maka saat itu yang menjadi galau dari sang suami adalah, wah saya berat kalau begini, kan? Karena biar bagaimanapun kalau mertua perempuannya ada di sini, dia nggak bebas, ya, dia serba kikuk.
Ya karena kan bukan makrom gitu kan, bukan makrom. Itu ngelihat kan hukum berlaku, hukum Allah. Ya, kalau melihat dengan sengaja apalagi ngototin disuruh dilempar pakai kerikil sampai buta juga nggak ada masalah gitu. Ya, nggak ada masalah kalau misalnya melihatin gitu kan lagi nggak pakai kerudung. Dan perempuannya kadang-kadang juga dia kan nggak kerudung terus, kadang-kadang nggak pakai kerudung. Nah kalau ketika si matunya datang nggak pakai kerudung kan dosa dua-duanya, matunya dosa, matunya dosa. Akhirnya kan bagaimana solusinya? Ustaz, kira-kira gimana? Saya katakan berikan penjelasan dulu mengenai keilmuan tentang masalah makro. Ya, setelah tahu masalah makro, bagaimana sikap seorang mukmin? Mukmin itu 2451 samina wa atona. 3336 nggak pernah ngeyel, nggak pernah bantah kalau Allah perintahkan, dan nggak pernah nurutin hawa nafsu dalam hadis Muslim. La yuminu ahadukum hatta takunu hawa ghaba lima itu. Itu. Jadi disampaikan seperti itu. Ya ketika mertua perempuan juga yang dia merasa diri sebagai seorang mukminah, nggak pantas, nggak patut, nggak layak kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu aturan, dia mengikuti kemauannya sendiri. Ya, nggak pantas gitu kan. Dan barang siapa durhaka kepada Allah, dia sungguh dan sesat yang nyata. Udah disampaikan. Lalu disampaikan mahram, ayo kita tanya, paham, ngerti, Bu? Kalau ibu bukan mahram dari mantu ibu, gitu ya. Artinya di sini harus dijaga yang namanya ikhtilat, percampuran laki dan perempuan. Harus dijaga hijabnya, ya. Dan selama ini suaminya dia punya solusi lah, itu dibikin tingkat, rumahnya tingkat. Di atas khusus dia dengan istri dan anak-anaknya di bawah khusus dengan khusus daripada mertuanya gitu ya. Tapi lama-lama berat juga gitu kan. Karena seringkali keperluan nggak pakai kerudung, ya. Akhirnya katakan suaminya bilang, Ustaz boleh nggak kalau mertua saya pulangin langsung ke kampungnya gitu ya. Saya bilang boleh, itu bagus. Tapi harus diawali dengan ilmu dulu. Nah setelah dijelaskan semuanya itu dan dia merasa paham perlindungan ini, bagaimana sikap mukminah, barulah akhirnya sang mantu mengatakan, Bu, nyuwun sewu minta maaf, ya mungkin bulan Desember ibu saya pulangkan ke kampung. Ya kami pulangkan ke kampung. Artinya dia dengan sekeluarga raba-raba ke kampung. Iya gimana ya, akhirnya suku legowo ikhlas sodro lapang dada. Apalagi kita udah bicara tentang perjalanan hidayah, bagaimana orang yang tetap dalam ketaatan, bagaimana orang yang lebur dalam kesesatan. Akhirnya setelah dapat ilmu, ya kan jelas ayat indah dipilih dan jelas kubur. Kalau diingatkan Allah dia takut, gemetar, dia nggak mau melakukan semuanya. Akhirnya baik Pak, ya saya siap, saya ingin menata hati dulu. Kapan pulangnya? Saya menata hati dulu. Bacain lagi surat 158. Jangan tunggu malaikat maut datang. Ya, kalau malaikat maut datang atau tanda dari Allah datang, bencana datang, kita belum melakukan, nggak ada manfaatnya. Akhirnya siap untuk dipulangkan. Bukannya doktrinnya, tapi ayat Allah. Kalau ada kebaikan jangan ditunda-tunda. Ya, itu ada seperti itu. Lalu juga ada yang lainnya juga begitu, terutama masalah rumah tangga ini. Ya, Pak, semalam suami saya udah anak saya, tapi kemudian setelah itu dia udah aku balik lagi sama kamu. Itu gimana? Kita lihat, ya kata-katanya itu yang pertama kinayah apa bukan, kiasan atau bukan, main-main apa bukan. Kalau main-main kinayah, tapi kalau udah aku pegang kowe, udah selesai ya. Nah kalau pegang kowe berarti syarif, udah jelas gamblang. Tapi setelah itu dia ngomong, saya kembali kepada kamu, saya sambut omongan saya, berarti roja Turki, ya udah kembali, ya hari itu kembali. Tapi sudah terhitung talak, saya kata sah, masih jadi suami istri. Tapi udah terhitung talak, talaknya keberapa?
itu nggak bisa balik, kecuali istri harus nikah lagi dengan laki-laki lain. Dan nikah dengan laki-laki lain pun juga ada syaratnya. Mohon maaf, tercerumnya jatah laki-laki kepada kelamin perempuan, baru dicerai lagi, balik lagi suaminya, boleh-boleh saja. Tapi itu adalah suatu hal yang mustahil. Gak akan mungkin lah kayak begitu. Ya kalau udah dengan suami yang lain, ngapain saya balik lagi loh kan? Suami saya gak beres, gak benar. Itu ada lagi masalah. Mas alu ala zikir, bertanya kepada ahli zikir itu tuh langkah-langkah jika kamu tidak tahu. Karena kita tahu di dalam hadisnya dikatakan ad-dinu nasihat. Din itu, agama itu adalah nasihat. Jadi sekarang permasalahan semua ada. Ya, apapun itu, mereka bertanya ada semua. Ya, apakah permasalahan pribadi, apakah permasalahan tentang hukum syariat dan yang lainnya, itu semua ada. Ya, ini yang menjadi bagian penting. Ada lagi, ya, saya udah tahu suami saya ini apa sih namanya? Apa apa sih? Selingkuh ini. Susah benar saya ngomongnya. Ya, saya lihat benar kayak begitu Ustaz. Ya, tapi saya masih cinta katanya. Dan saya ingat suami saya membimbing saya dulu awalnya. Saya nggak ngerti tentang agama, dia membimbing saya. Bahkan pada saat awal dia nggak memaksa saya untuk mau ngaji, untuk mau beriman, nggak maksa saya. Ya, tapi akhirnya karena saya ikut ngaji terus sesuai Allah katakan 4 ayat 11, wa yu'min billahi kalau terus beriman terus ngaji, Allah akan bimbing hatinya. Akhirnya saya mau ngaji, akhirnya saya dapat hidayah, akhirnya saya menjalankan Islam. Makanya satu sisi saya nggak senang lihat kelakuannya, satu sisi dia pernah berbuat terbaik pada saya. Ya, itu sampai gitu. Makanya kita sampaikan hidayah adalah milik Allah. Ya, bukan kita dapat hidayah lantaran seseorang, bukan. Dia hanya sebagai perantara saja. Tapi hidayahnya tetap milik Allah. Mayyadillah wala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya. Siapa yang Allah kasih petunjuk, gak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan, gak ada yang bisa kasih petunjuk. Itu yang menjadi bagian penting. Ya. Jadi kalau dia mengatakan, lah kamu kan dulu saya yang ngajak, dia akan kena ayat 157 yang 22 23, termasuk makur, bangga kalau berhasil. Kalau nggak saya ajak dulu kamu nggak akan mengerti agama kayak gini. Kalau nggak saya ajak kamu nggak bakal bisa bekerja enak kayak gini. Itu berarti apa? Makur, bangga kalau berhasil. Allah benci yang demikian. Ya. Kemudian dalam perjalanan dia juga tetap ibu harus yakin. Surat Ali mulai 179 kita masih dalam jalan dengan Allah. Bisa jadi dulunya dia soleh, dia ngerti agama, tiba-tiba dia mundur ke belakang. Ibu yang dulunya nggak punya agama, tiba-tiba menjadi iman yang kuat. Itu adalah saringan filtrasi dari Allah SWT. Sekarang permasalahan ini, masalah cinta, tidak cinta, cinta dan benci karena Allah. Kita lihat endingnya bagaimana. Ya, bla 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 cerita pada akhirnya ia sampai-sampai ketika kepergok di pergok dia bersama dengan WL-nya, ya, Willnya dengan Willnya, wanita jalan lainnya, dan itu kepergok langsung di depan orang tuanya, ya, orang tua si perempuannya gitu kan. Ini dan saya juga dia bersama dengan tetangganya, si laki-laki ini suami ini katakan, ya, kamu ngapain kesini? Saya kan udah suka sama kamu, saya udah gak perlu lagi kamu. Itu kata-kata yang sudah merupakan selesai. Dan itulah yang bisa menjadi salah satu reason, alasan untuk gugatan ke pengadilan. Ya, itu catat aja. Ya, kalau masalah itu bisa dimaafkan katanya. Tapi kalau udah masalah itu udah jatuh talak udah selesai, apalagi di depan keluarga, ya keluarga perempuannya dia ngomong kayak begitu, ya, kemudian juga di depan saksi banyak dia sudah menyatakan putus, itu udah selesai, udah jatuh talak, ya. Jadi dikembalikan kepada sang ibu, cinta karena Allah, benci karena Allah.
cintanya kepada sesuatu itu karena cintanya kepada Allah, termasuk pada sang suami. Ya, akhirnya setelah itu apa? Sodro, lapang. Ya, itu adalah pilihan, silakan, silakan. Tapi kalau menurut hukum itu udah jatuh talak. Ya, yang kedua tadi hidayah itu milik Allah, bukan milik sang suami. Walaupun kenangan manis pernah ada ini ya, tapi kita lihat endingnya. Karena orang meninggal aja bukan dilihat dari awalnya, tapi endingnya ya. Nah sekarang lihat daripada ending. Akhirnya alhamdulillah udah tenang segala. Inilah yang dikatakan ausini. Ya, datang kepada ulama bertanya. Ya, termasuk masalah apapun. Apakah masalah faraid ya, masalah waris ya kan? Ada yang seperti ini juga datang itu untuk bertanya. Ya, kemudian juga permasalahan janais, permasalahan apa juga bertanya kepada para ulama. Lalu apa kata Nabi? Lantas udah jangan marah. Nah ini salah satu daripada penyakit kemarin. Karena kalau kita bahas kemarin, lantas dan jangan marah ini adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, surat 45 ayat 23. 45 ayat 23 boleh dibaca? Boleh dibaca. Silakan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa qasama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Allah berhamdulillah bil Quran diawali dengan pernyataan apa-apa man ittakhadha ilah au hawahu. Tahukah kamu yang Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, yang diikutinya, yang diturutinya, yang dicenderunginya. Jadi kalau hawa nafsu itu sudah merajai, maka kata Allah ya, dikatakan wa'adallahu lahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawan. Ya, ini Allah tutup, ya, Allah tutup, Allah kunci pendengaran dan hatinya, dan Allah tutup penglihatannya berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Itu Allah tutup. Artinya apa? Orang kalau ikuti hawa nafsu, dia ikuti marah, itu bisa gelap mata, bisa gelap mata. Telinga juga udah nggak mau dengerin, hati juga udah nggak mau dengerin, kunci. Kalau udah bilang jangan bunuh saya gitu, tetap aja dulu. Ya, atau mohon maaf misalnya ada pelecehan seksual, jangan lakukan suami saya, jangan lakukan, tetap aja dilakukan. Kenapa? Hawa nafsu. Ya kita lihat kalau udah marah dia, seorang suami sampai dibakar oleh istrinya. Ya kebetulan dia polwan, suaminya polisi ya, poli ya, polisi lah dua-duanya gitu. Itu sampai-sampai apa dilakukan oleh istrinya, diborgol tuh suaminya. Suaminya diborgol, diikat, nggak bisa apa-apain, disiram bensin bakar. Itu kenapa? Padahal dia udah mungkin suaminya udah ngomong jangan, tetap aja dibakar. Ya, ini kita lihat. Dan ini mengingatkan juga tentang kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana seorang pemuda membunuh seorang kakek tua lantaran kakek tua itu membunuh otaknya. Karena di saat otaknya itu dianggap dia merusak tanaman si kakek tua. Ya. Padahal si kakek tua udah bilang, saya minta maaf, saya nggak sengaja, saya siap akan mengganti. Tapi si pemuda ini kan kalah kan. Makanya ketika dia akan dieksekusi, akan dihukum, dia juga
nyesel. Kenapa kalau saya berbicara langsung pada orang tua itu mengatakan saya minta maaf, ya, saya menyesal, saya akan ganti dan yang lainnya, tapi tetap di dalam keadaan kelak dibunuhnya juga orang tua itu, ya, yang akhirnya kan disidang ya oleh Khalifah Umar. Pada saat disidang diputuskan karena Al-Quran memerintahkan jiwa dibalas dengan jiwa, maka hukumannya adalah mati, ya. Akhirnya akan dilakukan atau diberikan kesempatan pada pemuda itu untuk minta sesuatu. Ternyata dia menyatakan saya akan menyelesaikan masalah dengan kaum saya dulu, ya. Dia pergi, tapi ada jaminannya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, yang pada akhirnya ketika akan dieksekusi, waktu eksekusi di belakang Abu Dzar Al-Ghifari yang akan dihukum. Namun ketika akan diadakan eksekusi ditanya oleh Umar, apa yang kau inginkan? Aku pengen sholat dulu, kata Abu Dzar. Abu Dzar sholat dulu, biar saat itu saya dekat dengan Allah. Nah selesai sholat akan hukum, tiba-tiba datanglah pemuda itu. Kata Khalifah Umar, itu pemuda itu datang. Engkau lepas Abu Dzar dari hukumannya akan menimpamu. Akhirnya pemuda itu saya dihukum. Nah apa yang terjadi? Anak dari si kakek itu yang dibunuh itu akhirnya memaafkan, tapi harus membayar dia, ya. Nah yang kita ambil tadi adalah masalah penyesalan si pemuda ini, padahal orang tua itu sudah mengatakan saya minta maaf, saya merasa bersalah, saya akan ganti, tetap aja dibunuh. Itu kalau marah, makanya hati-hati lah kalau jangan marah, ya. Baik, lalu yang selanjutnya warad jada mirara, dan Nabi mengulang-ulangi perkataannya, ya, lantak dong, ulang. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah setiap kali memberi nasihat harus selalu mengulang-ulangi. 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad faraqna fi hadzal Qur'an liyadzakkar. Dan kami ulang-ulangi itu peringatan Al-Quran liyadzakkar, biar sadar, biar ingat, biar enggak, ya. Makanya kalau kita memberikan nasihat, jangan cuma sekali ulang lagi. Iklan aja ulang dulu, ya. Ya ada tuh waktu itu iklan apa? Biar publik plus kan gitu, ya. Diulang-ulang terus. Akhirnya ulang pasti ulang-ulang. Ternyata diulang-ulang terus, ya. Itu kan kalau dalam bahasa trainingnya primasi, kesan pertama, gitu kan. Nah maka di sini Allah perintahkan untuk mengulang-ulangi. Kenapa para khatib Jumat gak bosan-bosannya mengingatkan terus pesan takwa. Selalu tiap Jumat diulang lagi. Dan memang perintah disuruh ulangi. Sama kita juga mengingatkan saudara kita ulangi. Ya maka kadang-kadang sama, saya juga sering ada ini diulang lagi, walaupun dengan kata-kata yang beda, ya. Tapi diingetin itu tujuannya adalah agar kita ingat. Ini sahabatku yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nasihatin orang, ingetin orang, itu jangan cuma sekali. Allah perintahkan untuk terus diulangi, terus diingatkan. Bisa jadi hari ini dia belum dapat hidayah, tapi suatu hari ya diingatkan lagi dia akan dapat hidayah. Allahu a'lam bishawab. Kita lihat hadisnya sahabatku, ya, di belakang halaman 2. Boleh dibaca? Masih ada waktu? Masih ada, ya? Silakan sedekahnya. Pada suatu hari seorang muslim bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud bertarung wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pertarungan sesungguhnya adalah
Jika seorang sedang marah, lalu amarahnya makin memuncak, wajahnya memerah dan kulitnya merinding, dan pada saat itulah dia mampu menaklukkan amarahnya. Jadi pada suatu hari seorang muslim tanya pada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud bertarung ya Rasul? Rasul menjawab, pertarungan sungguhnya adalah jika seorang sedang marah, lalu amarahnya makin memuncak, wajahnya memerah dan kulitnya merinding. Ya, melalui marah biasanya begitu kan. Dan pada saat itulah ia mampu menaklukkan amarahnya. Inilah yang dikatakan pertarungan sesungguhnya. Mampu ya untuk menahan amarah. Ini pertarungan sesungguhnya. Ya, pertarungan sesungguhnya seperti itu. Jadi jangan sampai dia luapkan kemarahannya itu, jangan. Karena tadi kita tahu marah itu adalah hawa nafsu. Ya, ketika marah itu udah setan yang main. Ya, itu yang harus menjadi bagian penting. Dan juga ini ada hubungannya dengan hadis yang ketiga di bawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukan diukur dengan bertarung. Orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, kalau kita lihat di viral ya di TV ataupun di YouTube ya, ada sosok Sylvester ya, Giant, tahu ya, sama Rocky Gerung kan? Ya, tahu nggak Bin? Ya, yang empat itu. Tahu ya, Pak RT ya, Sylvester tuh, yang gede. Ya, Sylvester, ya. Tahu kan ya, nggak usah ada tempat minimal ada satu yang tahu ya. Itu badannya giant gede kan, dia tuh marahnya memuncak. Tapi Rocky Gerung dia dengan tenang nyaman dideketin itu. Tapi dalam keadaan kondisi tenang, gitu kan? Dalam kondisi tenang, nggak terpancing dia, walaupun kecil dia. Yang satu tinggi besar, yang satu kecil pendek, ya. Tapi dia tenang. Nah itu yang dikatakan di sini adalah bertarung orang yang kuat, ya, bukan diukur dari bertarung, tapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nih, makanya ini harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita berantem misalnya, kita bikin orang itu marah, cepat kalah itu orang yang marah. Dia Muhammad Ali, petinju. Ya kan pertama udah musuhnya dijatuh-jatuhin minta ya kan, marah kan, cepat kalah. Ya, cepat kalahnya. Akhirnya diikutin sama Mike Tyson kan, musuhnya tetap cepat kalahnya. Jadi walaupun berakhir dengan WO, Muhammad Ali menang, ya tapi selalu dikaukan oleh Muhammad Ali. Kenapa? Dia udah marah tuh, memuncak. Akhirnya gimana caranya, saya balas nih, saya balas nih, saya balas nih. Nah makanya itulah yang harus kita jaga. Kalau kita marah, ya, atau nggak mampu mengendalikan amarahnya, maka kita bukan petarung sejati. Ya. Kalau dalam hadis riwayat Ahmad, al-mujahidu man jahada nafsahu bi taatillah. Mujahid itu adalah siapa-siapa yang mampu menaklukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Kita merasa sebagai seorang mujahidah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mampu menaklukkan diri kita untuk taat kepada Allah. Jangan turutin hawa nafsu. Nah untuk itu Nabi memberikan itu atau solusi dalam hadis yang kedua ini. Mohon saudaranya. Disahkan juga bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang marah, sampai urat lehernya mengembang. Karena saking marahnya, Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya maka akan hilang kemarahannya, yaitu ucapan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya akan hilang kemarahan yang dia rasakan. Rasul, ya. Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah melihat seorang yang sedang marah sampai urat lehernya mengembang, ya, karena saking marahnya.
Kan kalau marah dia tuh kayak sampai uratnya keluar kan gitu. Maka apa kata Nabi, sungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya ia akan hilang marahnya. Apa? Kalimat isti'ajah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kalau kita akan marah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini. Lalu ada juga pernah di dalam redaksi lain itu hadis, ya kalau marah berwudu. Ya cuman berhubungan agak kelamaan, udah isti'ajah aja deh. Ya, tapi itu juga bisa ketika marah sama anak misalnya, atau sama istri, sama suami, berwudu. Ya. Lalu ada juga tips, kalau marah, lagi diri marah, itu katakan tadi, duduk masih marah juga, tidur ya, berbaring. Mudah-mudahan kalau berbaring itu yang namanya otot-otot yang namanya darah itu menjadi ya lancar, itu masih ya. Akhirnya nggak jadi marah, tiduran marah, ya. Artinya itu tip. Dan yang terakhir, Allah berikan reward kepada orang yang bisa menahan amarah, yaitu surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 133-134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. Allah sediakan itu. Bersegera kamu cari ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Siapa? Yang pertama alladzina yunfiquna fis sarri wa dharra'i, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua apa? Wal qazimina ghaiz, yaitu bisa menahan amarah. Coba ketika marah ingat surga yang dijanjikan oleh Allah, insya Allah nggak jadi. Maka ada hadis yang dihafalin sama anak-anak TK, anak-anak tahun, ya, yaitu la tahdor walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Baru setelah itu wa'afina ninas, maafin kesalahan orang lain. Jangan punya sifat dendam. Ya, kalau orang marah misalkan punya sifat dendam kesumat. Maka dari itulah ini reward dari Allah bagi orang yang bisa menjaga amarah. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, inilah yang bisa disampaikan dalam kajian kita hari ini sebagai lanjutan dari pengelolaan kolbu kita yang hari ini kita bahas adalah la taghdab, jangan marah. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada semuanya, dari Allah jangan ragu. Saran saya minta maaf dan terima kasih atas fokus dan perhatiannya dalam kajian di malam hari ini. Semoga keberkahan dan rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.